The dead. They follow you. Hai semua, Mr. E di sini. Animasi terbaru dari Marvel akhirnya rilis. Mari kita bahas. So, spoiler warning buat kalian dan inilah dia, Marvel Zombies. Series ini dibuka dengan Kate Bishop, Riri Williams, dan Kamala Khan pergi ke New York untuk mencari persediaan. Mereka juga ditemani oleh armor Iron Man Tony yang dikendalikan oleh Friday AI-nya, dan karena setting waktu di sini adalah 5 tahun sejak Outbreak, kota New York terlihat berantakan. Ketika mereka sedang mencari persediaan, sebuah Queen Jet tiba-tiba terjatuh tak jauh dari mereka. Dan pilot dari Queen Jet tersebut telah tewas, namun menyembunyikan sesuatu di perutnya. Tapi baru aja mereka mengambil sesuatu tersebut yang ternyata sebuah alat, zombie Hawkeye menyerang mereka, meledakkan Friday yang membuat mereka segera mundur setelah Kate berhasil mendaratkan panahnya. Mereka kembali ke kediaman Bishop di mana Riri langsung memeriksa alatnya, dan alat itu ternyata adalah transmitter yang sangat canggih yang sepertinya dikecilkan menggunakan pim partikel. Transmisi ini juga kepunyaan S.H.I.E.L.D. dan bagian dari Project Life Shot, yaitu usaha terakhir untuk melawan wabah zombie. Mendengar ini, Kate merasa kalau mereka harus pergi ke markas S.H.I.E.L.D. untuk mencari orang yang bisa menggunakannya, dan setelah sedikit berdebat karena Riri merasa kalau itu terlalu berbahaya, mereka akhirnya pergi ke markas S.H.I.E.L.D. di Ohio karena Riri mendeteksi ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tapi selagi mereka pergi ke sana, zombie Okoye dan pasukannya terlihat mendatangi Queen Jet tadi serta merekrut zombie Hawkeye ke dalam pasukannya. A gift from your queen. Kembali ke geng Kamala, saat sedang OTW, mereka melihat pegunungan terbelah yang membuat mereka terkejut sekaligus bersyukur karena harusnya mereka melewati gunung itu. Mereka pun menggunakan belahan itu sebagai jalan pintas, tapi setelah melewati pegunungannya dan masuk ke semacam gurun, mereka melihat badai aneh dan tiba-tiba sesuatu menyerang mereka, membuat mobil mereka terlempar, tapi untungnya mereka selamat. Tapi ketika mereka perhatikan, ternyata ada 2 orang yang terlihat bertarung di badai tersebut. Dan sialnya, mereka dikepung kawanan zombie. Ketika mereka terdesak, ternyata 2 orang tadi adalah zombie Captain Marvel dan Ikaris, dengan Ikaris yang tidak terinfeksi karena dia adalah android. Geng Kamala pun berusaha kabur dari sana selagi 2 kekuatan besar itu bertarung, tapi naasnya Kate terbunuh oleh Captain Marvel, Riri juga tergigit, yang membuat dia meminta Friday memberikan transmitternya ke Kamala serta mengevakuasinya ke tempat yang aman. Riri juga sebenarnya mencoba serum penawarnya yang belum dia uji coba, tapi karena tidak ingin membahayakan Kamala, dia memutuskan mengorbankan diri. Friday juga memutuskan balik untuk membantu Riri meninggalkan Kamala karena dia tidak ingin kehilangan tuannya lagi. Kamala pun berlari tanpa arah selagi terkena dampak pertarungan antara Captain Marvel dengan Ikaris, sampai akhirnya dia ditolong seseorang. Kamala yang pingsan mendapatkan mimpi dihampiri oleh zombie Wanda atau Scarlet Witch yang membuatnya terbangun, dan saat terbangun, dia dikejutkan oleh Blade dengan matanya yang menyala karena dia menjadi Moon Knight. Melihat Kamala bersikeras ingin menyelamatkan teman-temannya, Blade memberitahunya kalau Riri dan Kate telah mati karena tempat itu disebut Valley of the Broken Gods, di mana ada 2 kekuatan besar seimbang yang tidak bisa mengalahkan satu sama lain dan hanya berhenti untuk menghancurkan makhluk lemah yang lewat di sana.
Blade juga memberitahu jika Khonshu tahu kalau alat yang dibawa Kamala sangat penting, jadi dia akan membantunya menuju Ohio. Mereka pun motoran menuju markas SHIELD di Ohio yang dikelilingi zombie, tapi anehnya mereka hanya diam di sana. Sebuah suara menanyai tujuan mereka, dan setelah Kamala menjawab kalau dia mencari North Institute, suara itu menyuruh mereka masuk, bahkan para zombie membukakan jalan untuk mereka. Dan ternyata suara itu adalah suara dari Melina Vostokov dengan Alexei atau Red Guardian dan Yelena di sebelahnya, serta para Black Widow dari Red Room. Setelah Melina menutup lagi garda zombie dengan alat pengendalinya, Kamala memberitahu soal transmitternya, dan ketika diperiksa, ternyata transmitter itu bertujuan untuk menghubungi Nova Corps, di mana SHIELD percaya kalau mereka memiliki teknologi untuk menyembuhkan yang terinfeksi. Tapi sayangnya, mereka tidak bisa menyalakan transmitter itu di sini karena insiden di Wakanda mengacaukan sinyal di atmosfer, jadi mereka harus mengaktifkan transmitter itu di luar atmosfer. Hal itu pula yang ingin dilakukan SHIELD sebelumnya, tapi sebelum mereka meluncur, markas mereka diserang oleh zombie yang membuat mereka mengecilkan transmitternya agar mudah diamankan. Tapi saat sedang mendiskusikan bagaimana mereka akan ke atmosfer, Blade merasakan kedatangan para zombie yang dipimpin Okoye. Okoye ini adalah jenderalnya Wanda, dan dia membawa zombie Hawkeye, Abomination, Ghost sampai Captain America, dengan ratusan bahkan ribuan zombie biasa di belakangnya. Ketika Okoye menyerang, Melina mengaktifkan jebakan yang dia pasang, memerintahkan zombie-zombinya untuk melawan, serta menugaskan para Black Widow untuk menyerang. Tapi di sisi zombie, Abomination melempar lusinan zombie termasuk Cap ke arah markas, serta menerobos garda zombinya Melina, dan hal ini membuat Alexei harus bertarung dengan Cap. Tapi meski Cap dikalahkan, Ghost berhasil membantai para Black Widow. Abomination juga menerobos masuk, yang membuat mereka segera mundur. Dalam pelarian itu, Melina memutuskan mengorbankan diri dan mencoba mengendalikan para zombie dengan alatnya, tapi naasnya Okoye membunuhnya. The dead, they follow you. Blade juga berhasil membunuh Ghost sebelum pergi mengamankan Kamala. Dan setelah berhasil keluar dari markas SHIELD untuk menghormati pengorbanan Melina, Yelena dan Alexei memutuskan membantu Kamala, dan setelahnya mereka pergi untuk mencari pesawat. Sekarang mari kita breakdown episodenya. Bagi yang lupa, seri ini tuh adalah lanjutan dari What If Season 1 episode 5, di mana virus zombie di sini berasal dari Quantum Realm ketika Hank Pym ingin menyelamatkan Janet di sana. Di opening scene dari episode ini, kita lihat Kate menembak kepala zombie dengan panahnya, di mana ini ngingetin gua sama Daryl Dixon dari seri The Walking Dead yang suka ngebuka episode dengan nembakin panahnya. Dan fun fact, komik Marvel Zombie ditulis oleh Robert Kirkman, yaitu penulis atau kreator dari komik The Walking Dead. Di geng Kamala, kita lihat kalau Friday ngendaliin armor Iron Man tanpa kepala dan diganti dengan boneka, di mana ini callback ke episode What If Zombie karena Hope memenggal kepala zombie Tony dan kepalanya dimakan semut. Karena timeline cerita ini ada di Endgame dan outbreak-nya terjadi di awal Infinity War, itu berarti Riri belum menyelesaikan suitnya, dan inilah yang ngebuat dia cuma pakai arc reactor sama sarung tangan repulsornya. Ini juga ngingetin gua sama What If Season 3 episode 5, di mana Riri juga punya penampilan yang sama. Dan di timeline ini, Kate Bishop juga kayaknya belum pernah ketemu atau temenan sama Hawkeye karena mereka baru ketemu pasca Endgame. Ketika mereka ke New York, kita lihat kondisi kotanya yang berantakan, yang lagi-lagi ngingetin gua sama The Walking Dead pas Rick yang baru bangun pergi ke Atlanta. Dan di sini kita juga lihat ada Grand Central, yaitu lokasi di mana Avengers melawan Chitauri.
Dan pas Hawkeye nyerang Friday, ini ngingetin gua sama momen pas Hawkeye manah Loki di film Avengers, di mana panah itu adalah panah ledak. Di kediaman Bishop, pas memeriksa transmitternya, Riri ngerasa kalau transmitter itu dikecilkan, yang tentu aja menggunakan PIM partikel, yang berarti S.H.I.E.L.D. punya cadangan PIM partikel, atau mereka ngambil itu dari laboratorium Hank Pym yang terbengkalai. Pas ngelewatin Valley of the Broken Gods, kita diperlihatkan oleh Ikaris yang ngelawan zombie Captain Marvel, dan pertarungan ini mungkin sedikit merusak Ikaris yang ngebuat dia menjadi terlalu robot. Ikaris ini adalah Eternal, yaitu robot android buatan Arishem the Judge untuk memastikan keamanan manusia sampai Tiamut lahir. Sementara untuk Captain Marvel, mungkin kedatangannya karena menerima sinyal pager dari Nick Fury yang panik akan wabah ini. Setelahnya kita dapat first look dari Blade Marshala Ali yang katanya film live actionnya di cancel, tapi di sini karena Mark Spector mati, dia jadi avatar Khonshu yang ngebuat dia jadi Moon Knight. BTW, Blade ini adalah manusia setengah vampir dan terkenal sebagai pemburu vampir. Setelahnya, Kamala dan Blade pergi ke North Institute, yaitu markas S.H.I.E.L.D. yang disusupi Melina dan Alexei di film Black Widow, di mana markas S.H.I.E.L.D. ini dikelilingi oleh zombie yang dikendalikan oleh peralatan Melina, yang juga pernah kita lihat di film Black Widow untuk ngendaliin babi. Aksi Melina ini lagi-lagi ngingetin gua sama The Walking Dead, di mana Michonne menggunakan walker tanpa rahang untuk melindunginya. Black Widow di sini juga merupakan Black Widow yang diselamatkan Natasha dan Yelena di film Black Widow, tapi karena Natasha mati di episode What If, dia tentu aja absen di sini. Pas Melina memeriksa transmitternya, dia menemukan kalau transmitter itu dibuat untuk meminta bantuan Nova Corps, di mana Nova ini adalah kepolisian intergalaksinya Marvel yang bermarkas di Xandar dan pernah kita lihat di film Guardian of the Galaxy. Saat Okoye nyerang markas mereka, kita bisa lihat ada zombie Captain America yang tinggal setengah karena dibelah Bucky di episode What If-nya, dan Okoye di sini juga menjadi zombie karena Wanda setelah gagal kabur di akhir episodenya. Dan mungkin karena dia adalah hero pertama yang diubah Wanda jadi zombie, Wanda menjadikan Okoye sebagai jenderalnya. Saat perang lawan zombie, scene ini ngingetin gua sama busuknya season 8 dari Game of Thrones ketika pasukan Daenerys melawan White Walker di Winterfell. Scene Abomination ngelempar Cap juga entah kenapa ngingetin gua sama Gargantuar yang ngelempar Im dari seri Plants vs Zombie. Dan itulah semua easter egg yang bisa gua temuin di episode ini. Kalau mau koreksi, kritik atau saran bisa komen. Saya Miss Ray, bye-bye.